Pak, metode kita itu sederhana aja. Iya. Sederhana tapi profitabilitas. Iya. Profitable gitu. Kita menggunakan metode support and resistance. Win rate-nya itu 60%. Jadi Pak, selama 100 kali kita trading, nanti akan ada 60 kali profit, 40 kali loss. Udah paham Pak? Udah. Ingat ya, 40 kali loss. Begitu Tiba-tiba kejadian masuk market 3 loss kali loss langsung berturut-turut. Udah panik. panik. Ganti metode. Tampang doang, otak nggak ada. Ini nggak ada. Kalau tampangnya bagus, otaknya nggak ada masih mending bro. Nah. Ada yang lebih parah. Apa tuh? Udah jelek nggak punya. Oke, welcome back Algeria FX Dollar. Jadi hari ini kita akan bahas peluang di trading ya. Ya, trading kan? Iya, peluang trading ya. Kok diam? Apa bahasanya? Nampaknya lagi floating. Enggak lagi balesin ini ya. Balas Banyak apa? Banyak kali orang yang ngechat, "Mas, mau buy atau mau sell?" Oke, klien. Iya. Bro Fatar kok diem? Apa? Apa nih malam ini? Ya, kita bahas ini bro. Apa tuh? Peluang di trading. Peluang di trading. Trading ya. Peluang apa nih? Peluang MC? Peluang profit lah. Peluang profit. Mungkin kan semua orang tidak menyadari. Jadi kita buat semua orang menyadari. Kalau di trading itu bisa gila. Olim trade ya. Iya. Jutaan orang tidak menyadari. Dan orang tidak menyadari. Oke, itu tadi ya kita mau bahas peluang di trading ya. Oke, Pak Budi. Di trading itu kan probabilitasnya tinggi untuk mendapatkan uang, Oke. ya kan? Nah, dan di trading itu high risk, high return. Probabilitasnya juga tinggi untuk rugi. Iya, betul. Kan ada dua. Kalau nggak gila, kaya. Mana yang duluan ini? Iya, mana yang duluan. Oke. Untuk mendapatkan uang itu tinggi probabilitasnya ya kan. Dan di trading itu kan high risk high return. Lu bisa rugi besar dan lu bisa untung besar. Ya. Oke, nah kita bicara soal keuntungan dulu nih. Harusnya kerugian dulu. Nanti aja. Orang Indonesia ini maunya yang untungnya dulu. Untung aja. Iya, Oke. ruginya nanti. Iya. Terakhir rugi ya kan? Terakhir rugi. Itu sih derita lo. Ya. Oke. Nah, bicara soal keuntungan di trading. Nah, setiap kita melakukan transaksi, ketika kita udah memulai bisnis trading, setiap hari itu berapa duit yang bisa kita dapat? Oke. Nah, jadi sebetulnya itu gini, kalau peluang keuntungan tergantung, makanya dibilang nggak ada sih yang paling jago di trading, itu nggak ada. Yang paling pinter itu nggak ada. Iya. Tapi ya pinter-pinter lah gitu kan. Harus pinter-pinter mengambil peluang di market. Artinya setelah tahu peluangnya ada, ya metode tradingnya seperti apa gitu. Ada yang orang yang trading menggunakan teknik scalping. Scalping itu ambil 2 poin, ambil 3 poin, angkut, close market, begitu masuk dapat 2 poin, close. Ya minimal dia harus di awal harus pelajari dulu habit marketnya seperti apa. Oke. Mau dia trading di forex, mau di gold, harus pelajari dulu habitnya, baru ambil peluangnya gitu kan. Nah, contoh trading di gold misalnya, rate harian itu kan udah tahu berapa. Iya. Rata-rata 20 sampai 30 poin di gold. Nah, dari 20 sampai 30 poin ya nggak usah diambil semuanya gitu. Kalau yang trading yang menggunakan teknik scalping ya ambil 2 poin, 3 poin, cabut. Nanti kan itu kan dikumpulin. Dikumpulin udah cukup, withdraw. Nah, kemudian peluangnya itu kalau dijelasin gini kayaknya agak sedikit ini ya, ngambang. Dia harusnya ada papan tulis, dicoret-coret sih sebetulnya gitu. Dari range 1 hari itu sekian, kemudian peluangnya itu kita bisa ambil berapa hari, berapa poin per hari, itu kan nanti bisa dikumpulin, harusnya bisa dicoret-coret. Itu lebih bagus supaya teman-teman itu lebih paham gitu. Ya, Karena untuk trading cara mendapatkan profitnya. cara mendapatkan profit.
Kemudian untuk manajemen risikonya juga harus tetap dipakai kan. Kalau untung sekian, kalau rugi juga rugi sekian. Dari situ nanti kita bisa hitung akumulasi 1 bulan. Setiap hari range harian itu range-nya 20 poin, berarti dari 20 poin itu sekali masuk market kita ambil berapa poin nih gitu. Atau kalau yang scalping bisa berulang. Oke, sepengalaman Pak Budi lah selama jalankan trading. Ya. Minimal profitnya itu berapa? Katakan dengan modal 100 juta. Dengan modal 100 juta, minimalnya itu 7 sampai 10% dapat. Berarti sekitar berapa Dikumpulin ya. dolar itu? 7 sampai 10%. $100 itu dapat nggak? Bisa dapat nggak? Bisa dapat. Cuman itu gini, bisa bulan ini dapat, bulan berikutnya bisa nggak dapat. Iya. Gitu. Ya pada intinya sih akumulasi 1 bulan itu ada profit. Gitu. Akumulasi 1 bulannya. Dan kemudian resikonya juga bisa dibatasi kan. Iya, kalau trading Gitu. ya. Kayaknya ini deh untuk tahu akumulasi hitung-hitungannya itu bisa bisa dicoret-coret lah Brovatar yang di depan laptop kan. biar teman-teman Brovatar memang jago. iya, biar teman-teman Kadang ini ngeri. Biar Brovatar paling jago. Kalau iya kan coret paling kan jago. ngambang. Jadi biar teman-teman juga tahu nih gitu. Kalau kemarin kita bahas di podcast yang sebelumnya itu kita Kalau bahas ada cewek yang mau dicoret-coret juga bisa. karena di podcast sebelumnya itu kan kita bahas itu tentang perbandingan dari trading dan real sector. Iya. Nah, jadi Brovatar kemarin itu juga bahas Ya. trading ini keuntungannya pasti, ruginya juga pasti kelihatan. Iya, memang. Ada kita bisa membatasi gitu. Nah, yang real sector keuntungannya ya bisa dikatakan nggak 100% pasti sih kan. Cuman kerugian itu nggak terbatas. Gitu. Nggak bisa dibatasi. Makanya Dan keuntungan juga nggak bisa. nggak keuntungannya terbatas, kerugiannya nggak bisa dibatasi. Itu ya. Kayak yang di podcast sebelumnya kan kita udah bahas tuh gitu. Jadi kita nggak bisa membatasi resiko kita segini, itu nggak bisa. Bisa lebih besar malah. Gitu. Oke, mungkin buat yang awam lah ya, yang belum tahu soal trading, kalau kita katakan dengan modal 100 juta, misalkan profit 1 juta, itu kan nggak masuk di akal kalau di mereka kan. Iya, Nah, sebetulnya mungkin bisa dicoba apakan sama Brovatar lah ya. Nanti kita tampilkan slide-nya. Ya. karena harus dicoret-coret Iya. kan biar paham loh hitung-hitungannya harus, gitu. iya. Cara Kalau kita mendapatkan- ngobrol-ngobrol aja nanti Iya. ya cuman ngobrol Nggak masuk doang akal gitu, kan. nggak masuk akal gitu. Ternyata kalau Judi dengan- nggak itu? Nah, Iya, gitu takutnya. kalau dengan ilustrasi yang digambarkan ya Nah. masuk akal gitu. Iya. Apa ini? Atau aku siapkan aja lah ya, biar teman-teman aja Nah, yang coba ngerti ya. supaya teman-teman lebih ini kan lebih paham kan. Iya. Iya. Coretnya di mana nih kita? Nggak usah di sini bro. Oke sobat trader, jadi untuk cara mendapatkan profit di trading kita serahkan ke Brovatar. Ilustrasinya seperti ini loh gitu. Ilustrasinya, iya. Oh. Mana ya aku bilang Kita ya? katakan dengan modal 100 juta ya. Kita mulai dengan modal 100 juta. Di laptop nih? Ya, di laptop. Oke lah. Bisa kan? Bisa. Dong. Laptopnya lumayan canggih lah. Berapa harga? Kredit ini kredit. Oke, 17. jadi apalah ya? Laptop bro mana? Ada? Oh, bisa dipatahkan nggak? Ada penanya? Nanti aku cari profit banyak-banyak, bro. Oke, kedengaran ya suara ya? Oke, jadi sebenarnya menyambung podcast yang kemarin sih sebenarnya Mental ya kan. MMF punya nih. Kalau kita menyambung yang kemarin sebenarnya itu kan terkait trading for living. Jadi memang kurang lengkap kalau misalnya kita itu nggak bahas secara detail gitu ya kan. Trading for living bisa nggak dari trading itu untuk membayar semua kebutuhan kita gitu ya kan. Dan apakah di trading ini beneran bisa profit gitu, bisa Iya, menghasilkan uang nggak gitu ya kan? Jadi kalau misalnya kita runut dulu lah dari atas ya. Jadi kalau misalnya nih, Pak Budi kelihatan nggak ya?
Pak Budi udah di luar kepala, bro. Yang pertama kan itu kan yang harus kita bahas dulu kan pertama terkait living cost ya. Ya, living cost-nya. Living cost kita itu berapa gitu. Saya contohkan aja misalnya diri saya pribadi. Misalnya living cost saya itu sekitar, kalau saya buat di sini sekitar 15 juta sebulan. Ini contoh. Contohnya itu living cost saya itu 15 juta sebulan. Setiap orang kan berbeda. Ada yang living cost-nya itu 10 juta. Iya. Ada yang 5 juta. Bahkan ada yang sampai 30 juta sebulan. Kita contohkan aja misalnya diri saya itu living cost saya itu 15 juta per bulan. Nah, terus kalau misalnya ditanya lagi, kalau misalnya living cost saya itu 15 juta, berapa sih trading yang ideal, model trading yang ideal kan seperti itu. Nah, kalau trading yang ideal itu profit per bulan bro ya. Per bulan itu 5 sampai 10% sih sebenarnya sebulan. Per bulan. Itu target ideal. Ini target ideal, yang realistis lah. Maksudnya yang pasti semua orang bisa capai. Iya. Kalau misalnya saya ditanya, bisa nggak 20% per bulan? Bisa. Bisa nggak 50% per bulan? Bisa. Tapi nggak rutin setiap bulan. Yang bisa dicapai oleh trader pada umumnya 5-10% per bulan itu pasti bisa dicapai. Sekalipun dia itu trader pemula. Sekalipun dia itu trader pemula. Ini tadi dengan modal berapa, Bu? Ini belum cerita modal. Belum cerita modal. Masih living cost sama profit per bulan. Nah, Oke. kalau misalnya target bulanannya itu 5-10% per bulan. Terus living cost saya 15 juta nih. Berarti modal saya berapa gitu ya kan? Jadi modal saya untuk trading itu ya di kisaran 150 juta. Ini untuk modal trading, modal usaha. Dimana kalau misalnya kita achieve profit 10% sebulan, ini kan berarti keuntungannya kan sekitar 15 juta bro. Ya. Iya. Capai untuk trading for living. Terus ada juga nanti misalnya komentar dari masyarakat atau netizen misalnya kan, Bang kalau modalnya 150 juta mana ada katanya kayak gitu. Modal aku paling-paling kuat 50 juta. Nah kalau misalnya modalnya itu 50 juta, modal 50 juta misalnya kayak gitu. Terus profitnya itu 10%. Ini berarti kan sebulan itu cuma 5 juta. Bisa menutupi nggak untuk kebutuhan hidup? Kalau misalnya kebutuhan hidup dia 15 juta, tapi hasil dari tradingnya itu masih 5 juta, berarti belum bisa dikatakan trading for living. Nggak bisa ini dijadikan main income. Tapi kalau untuk penghasilan tambahan, it's okay. It's okay gitu. Karena bisnisnya ini yang macam bro bahas di awal tadi, bahwasanya trading forex itu high risk high return. Iya. Ya kan? Kalau mau untung besar, ya modal harus besar. Harus menyesuaikan lah ya. Harus menyesuaikan. Yang ibaratnya kita secara general berbicara, baik itu yang awam ataupun yang profesional, pasti bisa capai untuk target 5-10% per bulan. Oke. Kalau kayak kita-kita ini 30% per bulan pun bisa. Cuman kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh kan. Kalau misalnya udah baru belajar trading, 5% masih realistis. 5% sebulan. Jadi kalau modalnya 100 juta, dia cuma cari 5 juta aja sebulan. Mungkin 1 minggu udah selesai. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nggak usah trading lagi. Cuman siapa yang tahan? Banyak kan kita kayak gitu. Kalau udah profit, udah capai target, pengen lagi nih. Kebanyakan kayak gitu ya kan. Teman-teman di rumah juga, bahkan yang udah lama trading, banyak lossnya itu di situ. Nah, oke, sampai di sini udah ya. Jadi kalau living cost saya tuh 15 juta, berarti modal ideal saya untuk trading itu 150 juta. Oke. Kalau misalnya modal saya cuma 50 juta, ya paling target saya pencapaian saya cuma 5 juta. Gitu ya kan? Berarti belum bisa menutupin untuk living cost saya. Oke. Nggak bisa dijadikan main income, penghasilan utama. Tapi kalau untuk sebagai penghasilan tambahan, it's okay. Gitu dia. Oke, terus selanjutnya lagi ini terkait modal bro ya. Ya. Modal untuk trading supaya bisa trading living, trading for living. Oke, berarti tadi modal 150 juta ya. Tergantung living cost. Ya, kita ini ambil contoh aja. Ambil contohnya misalnya saya tadi. Ya, 150 juta. Nah, untuk cara mencari profitnya. Sekarang tentukan dulu metodenya bro. Setelah modalnya ada, metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan sama sobat trader itu apa? Dan kalau misalnya udah ketemu metode baik itu dari YouTube atau dari buku ataupun dari mentor-mentor yang lain, biasakan itu kan di backtest dulu. Ya. Baiknya kan seperti itu. Kalau saya kemarin belajar dari Traders Family itu kan
semua metode itu punya probabilitasnya masing-masing. Semua punya win rate-nya. Nggak ada namanya metode yang 100% pasti profit. Benar. Pasti ada loss. Pasti ada loss. Nggak ada kayak misalnya di broker sebelah, pialang sebelah pakai metode ini bisa profit 90%. Oke. Itu udah bullshit namanya kayak gitu. Nggak. Kan ada di dalam dunia trading kemungkinan profit itu 90%. Oke, Nah, contoh kita trader intraday harian. ya, Metode oke. yang kita gunakan. Gaya trading kita misalnya di sini intraday ya. Iya, intraday. Saya katakanlah misalnya di sini intraday. Yang ibaratnya umumnya sanggup gitu. Iya. Kalau scalping kan nggak semua orang bisa. Swing juga nggak semua orang Nggak sanggup semua orang menunggu sanggup kan. menunggu. Day trade lah, intraday gitu kan. Metode yang bro gunakan apa? Misalnya kayak gitu. Misalnya saya menggunakan itu ya support dan resisten. Itu untuk harian. Ya, Metode sambil saya kombinasikan dengan SND. Oke. Support and resistance dan juga supply and demand. Misalnya saya ketemu misalnya polanya double top seperti ini, atau misalnya saya ketemunya double bottom seperti ini, atau misalnya head and shoulders, itu kan support dan resistance sekaligus supply and demand. Nah, kalau misalnya saya ceritakan sama teman-teman, saya sudah backtest nih metode support dan resistance, supply and demand, khususnya untuk double top sama double bottom misalnya kayak gitu. Win rate di metode ini, metode yang saya gunakan itu, ini win rate-nya ini ya, itu cuma 56% loh. 56 sampai 60%. Oke. Hanya 56 sampai 60%. Ya, kita katakanlah. Selama bro backtest. Selama saya backtest tuh dari mulai tahun 2021 Januari sampai sekarang, itu win rate-nya itu hanya 60%. Berarti bro perlu butuh backtest tuh selama 1 tahun. Lebih, bahkan semakin lama semakin bagus. Oke. Dan itu misalnya saya backtestnya itu di TFH1. Saya backtest di TFH1, saya kompilasikan, saya hitung profitnya berapa, lossnya berapa, ketemu win rate-nya itu di angka 60%. Oke. Artinya probabilitas 60% apa? Kalau kita itu 100 kali trading, 100 kali open posisi, 100 kali trade, itu 60 kali profit. 40 kali ini loss. 60 kali profit. Berarti ada 60 kali profit. Yes. Ada kemungkinan 40 kali loss, 40 kali loss profit. dalam 100 kali trade. 100 kali trade. Karena probabilitas dia atau win rate dia itu hanya 60%. Oke. Tapi kalau misalnya kita total 60 kali profit dikurang 40 kali loss, ini sebenarnya kita masih ada potensi 20 kali profit. Tinggal 60 kurang 20, 60 kurang 40, kita itu masih ada 20 kali profit. Itu kalau target profitnya sama resikonya 1:1. Itu balik lagi ke manajemen risiko. Nah, di manajemen resikonya kalau 1:1 kan. Kalau 1:2, Kalau 1:2 artinya udah kan beda lagi. beda lagi hitungannya. Nah, itu dia. Kita katakanlah yang paling simpel. Nah, ini metode, bro ya. Metode yang saya gunakan, saya pribadi itu hanya menggunakan metode support and resistance sekaligus supply and demand. Time frame-nya itu untuk intraday saya biasa menggunakan H1. Oke, untuk probabilitas atau win rate-nya itu ketemu 60%. 60%. 56 sampai 60%. Oke, selanjutnya macam yang tadi. Kalau misalnya saya deposit $10.000, 150.000. let's say katakan aja lah 100 Oke, juta, biar gampang hitungnya kan. Misalnya saya menggunakan dana deposit itu 100 juta. Saya sudah ketemu nih metodenya support and resistance yang probabilitasnya 60%. Saya akan tentukan dulu nih. Yang pertama yang saya akan tentukan itu risk per trade. Risk per trade. Saya siap resiko kan berapa uang nih. Contoh, dari 10.000 US dollar atau 100 juta, risk per trade saya itu hanya berani 1%. Saya pribadi hanya berani 1-2%. Artinya apa? Kalau saya untung hanya 1%. Kalaupun saya rugi, itu juga 1%. Berarti 1:1. Ya, 1:1. Biar lebih gampang gitu Iya, ya kan. iya. Biar lebih gampang kita menggunakan baru yang kedua itu risk and reward gitu ya kan. Risk and rewardnya itu saya biasa menggunakan 1:1 biar lebih gampang aja gitu. Risk per trade-nya 1%. Jadi kalau untung 1%, rugi juga 1%. Untungnya jelas, ruginya juga jelas. Berbeda dengan yang podcast kita yang kemarin yang saya bilang, untungnya terukur nih kalau bisnis-bisnis real. Iya. Tapi risikonya nggak terukur. terukur, nggak terbatas gitu ya kan. Berarti bro menggunakan risk reward ini 1:1, misalkan udah profit 1% ataupun rugi, itu udah stop trading. Nggak stop trading.
Kalau misalnya udah masuk area zona support and resistance saya entry, kan limit order. Enggak, maksudnya gini. Misalkan udah untung atau rugi 1%, itu stop trading. Enggak juga. Stop. Ketika dia Kalau ada harganya momen masih, masuk. dia kan tergantung tadi menggunakan tekniknya seperti apa gitu. Metodenya support Iya. and resistance. Iya. Selagi dia masih di area support atau resistance masih bisa masuk, ya masuk lagi Iya. gitu. Oke. Contohnya seperti ini. Misalnya ini grafiknya misalnya seperti ini nih, Bro. Di atas ini saya dapat nih, ini area resisten nih. Iya. Gitu ya kan. Terus di bawah ini saya ketemu nih, ini area support. Oke. Nah, ketika harganya di sini, ini saya sell. TP saya di sini, misalnya TP di sini, SL saya di sini. Sentuh TP. Kalau dia masuk ke zona sini, support di hari yang sama, saya tetap entry. Oke. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk, ya udah, berarti besok. Berarti besok. Karena terkadang bisa aja belinya siang, lakunya malam. Iya, iya. Namanya day trade kan. Iya. Nah, jadi ya kalau misalnya satu hari bisa 2 kali, ya kenapa enggak? Kadang bahkan satu hari itu nggak bisa entry. Sideway parah dia, kayak misalnya malam ini ya kan, pergerakannya paling baru berapa poin gitu ya kan? Berarti waiting lah ya. Waiting. Karena kan 10% buy, 10% sell, 80% kita harus waiting. Waiting. Jadi wait and see dong. Wait and see. Yang penting kita sudah analisa kan Iya. seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Lanjut. Saya udah ketemu nih risk per trade saya 1%, risk and reward saya itu 1:1. Ya. Nah, kalau misalnya risk per trade saya 1%, berarti kalau misalnya saya rugi 1% itu hanya $100 dari 10.000 1%-nya. Iya. Kalau saya rugi $100, lot yang ideal saya gunakan berapa? Lot ini apa, Bro? Mungkin nggak semua orang tahu kan lot itu apa. Lot itu kayak mana saya bilangnya? Satuan transaksi. Satuan transaksi. Oke. Size unitnya itu berapa? Nah, contoh misalnya, kalau misalnya saya menggunakan satu lot, buy satu lot, ternyata turun 1 poin, itu kan udah minus $100. Iya. Masalahnya mungkin nggak kalau saya menggunakan stop lossnya itu 1 poin. Masalahnya pergerakan emas ini volatilitasnya tinggi. Tinggi. Apalagi kalau udah masuk di sesi Eropa sama Amerika. Kejemput itu langsung 1 poin. Kalau 1 poin ya. Kalau 1 poin itu langsung kejemput gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya biasanya menggunakan itu TPSL, itu biasanya TP-nya 10, SL-nya 10. Contoh, Ya. TP-nya 10, SL-nya 10. Jadi kalau misalnya saya rugi 10 poin, misalnya saya udah analisa ini market akan naik nih, ternyata turun. Ketika turun 10 poin, saya harus rugi hanya 1%. Berarti lot idealnya berapa? 0,1. Berarti saya hanya menggunakan 0,1 lot. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, aduh bang, kalau 10 poin itu kan jauh kali katanya gitu. Iya, Aku maunya 55 aja. Jadi kalau TP-nya 5, SL-nya juga 5. Berarti lotnya berapa? Lotnya berarti menggunakan 0,2 lot per transaksi. Jadi kalau misalnya bro menggunakan 0,2 lot, kena TP 5 poin itu $100. Pas dengan $100 1%. kalau dirupiahkan 1 juta. 1 juta. Nah, kalaupun misalnya analisa saya salah dan saya rugi 0,2 lot dikali 5 poin, Oke. tetap juga $100. Fix ya, terkait untuk lotnya berapa. Jadi kalau misalnya kayak yang kawan kita yang dari Vinahmat itu masuk 100 juta, 10.000, Entry-nya entry-nya 5 5 lot, itu ininya nggak dipakai itu. Tapi kalau untung besar, Bro. Sekarang kalau trading nih bro, kita harus pikirkan risiko terburuk. Resiko terburuk. Iya. Kalau Iya. untung besar, kalau rugi besar juga kan. Karena Traders Family juga bilang, kalau di trading itu hope for the best, prepare for the worst katanya gitu. Berharap kita memang yang terbaik, tapi persiapkan ketika terjadi hal terburuk. Jangan nanti pas udah rugi habis ya kan? Habis, baru bingung di situ. Nah, gini dia. Jadi misalnya nih, saya udah dapat nih 0,2 lot misalnya kayak gitu. Kita masukkan lagi ke sini, bro. Kalau misalnya berdasarkan backtest tadi itu dalam 100 kali trade, saya itu 60 kali profit. Satu kali profit kan 1%. Berarti 60 dikali $100. Itu berapa? $6.000. $6.000. Terus saya juga akan mengalami 40 kali loss. 40 dikali minus $100. Ini saya ruginya minus 4.000. Kalau di total 6.000 dikurang 4.000, saya masih akan mendapatkan keuntungan 2.000. $2.000. Ya. Kalau $2.000 modal saya itu 10.000, berarti saya sudah dapat 20% total profit saya. Oke.
20% profit Sekitar saya. 20 jutaan ya. 20 juta. Sebulan. Ini kan dari backtest. Ya. Ketika nanti pun terjadi ketika di real trading terjadi hal yang lebih terburuk daripada ini, ya estimasikanlah setengahnya. Paling tidak aku akan mendapatkan keuntungan setengah dari 2000. Ya sekitar $1.000. Berarti sekitar 10% lah. 10%. Ini sangat-sangat realistis. Oke. Jadi kalau misalnya juga ada klien gitu kan, aduh, atau marketing paling sering nih, bangsat juga nih. Masa masuk 10.000 entry-nya 0,2 lot, tekanlah 1 lot katanya kayak gitu. Ya nggak masalah. Kalau misalnya saya masukkan 1 lot, risk per trade-nya itu kalau misalnya TP-nya 5, SL-nya 5, berarti kan risk per trade saya itu bukan 1% lagi. 1%. Risk per trade-nya itu bisa sampai 5%. Yang banyak orang itu nggak paham tuh kan di sini manajemen risiko. Iya, manajemen risiko itu nggak paham mereka. Manajemen risiko tuh nggak paham, sibuk cari gonta-ganti metode. Karena kan kalau di trading ini kan kalau rugi itu ya pasti ya kan. Itu pasti. Kalau profit itu kan bonus. Nah, Itu dia. kita udah sampaikan ini sama klien kadang kayak gitu kan. Pak, metode kita itu sederhana aja. Iya. Sederhana tapi profitabilitas. Iya. Profitable gitu. Kita menggunakan metode support and resistance. Win rate-nya itu 60%. Jadi Pak, selama 100 kali kita trading, nanti akan ada 60 kali profit, 40 kali loss. Udah paham Pak? Udah. Ingat ya, 40 kali loss. Begitu Tiba-tiba kejadian masuk market 3 loss, kali loss, langsung berturut-turut. Udah panik. panik. Ganti metode. Ganti metode. Nah, Padahal baru 3 kali Iya. kan. Masih ada 37 kali lagi Iya. loh. kalaupun misalnya nih Pak Budi, saya modal 10.000 nih, modal saya 10.000. Risk per trade saya itu 1%. Iya. Kalaupun misalnya terjadi 40 kali loss berturut-turut, saya cuma rugi 40% dari modal saya. Nggak MC kan? Iya. Makanya sekarang saya heran gitu, kenapa banyak orang yang trading forex tuh terakhir margin call gitu. Ya mungkin mereka tuh sibuk belajar metode, tapi nggak mendalamin ini manajemen risiko, Iya. money management. Bahkan ada yang nggak menggunakan take profit sama stop loss. Kira-kira seperti itulah. Jadi gambaran besarnya kayak gini. Kalau mau lebih lebih mendalam lagi, nomor kita masih ada di bawah kan? Kalau maksudnya mana tahu teman-teman itu mau mendalami Iya. terkait manajemen risiko. Mungkin ini kan kami kasih dasarnya aja ya kan. Ini dasar. Gambarannya aja. Gambaran. Iya. Jadi biar sobat trader juga paham ini ya bahwasanya Walaupun ini hanya dikasih dasar, saya rasa sudah bisa dipraktekkan buat sobat-sobat Kita trader katakan gitu. dasar Pak Ini bisa Bu. dipraktekkan Kita dasar, gitu. kita katakan dasar. Kalau mau lebih dalam lagi ya tadi hubungi aja kita langsung. nah, bahkan ini ya aku tunjukkan ya bahwasanya metode ini yang sederhana seperti ini itu bisa menghasilkan income loh. Iya, betul. Kalau misalnya saya kan selalu backtest tuh di TradingView ya. Kalau misalnya tuh kita teman-teman nih bisa lihat nih di TradingView saya. Nah, misalnya kejadian seperti di tanggal 17 November. Di sini loss. Transaksi kedua loss, ketiga loss, keempat loss, kelima loss. 5 kali loss berturut-turut. Kebanyakan trader, kebanyakan yang awam ketika mengalami 5 kali loss berturut-turut, dia pasti ganti metode. Iya, betul. Padahal udah backtest nih. Iya. Udah di backtest. Oh iya, 40 kali nih harus menghadapin loss gitu. Backtestnya 1 bulan, hasilnya bagus. Hasilnya Begitu bagus. terjun di real trading, baru tiga kali loss, udah ganti metode. Udah ganti metode. Kan kembali lagi ke psikologis trader. Ya, Psikologis. kan udah backtest. Iya. Udah ada backtest, udah ada datanya. Udah ada datanya Jadi nggak gitu. perlu belok kanan belok kiri Nggak sih perlu belok kanan, sebenarnya. belok kiri sebetulnya. Lurus aja. Lurus aja. Kalau loss ya udah loss gitu ya kan. Jadi kalau misalnya profit dari dunia trading itu bisa apa nggak? Ya bisa. Iya. Profitnya terukur, ruginya terukur. Apalagi kalau misalnya macam Pak Budi bilang, daily range pergerakan emas harian itu 20 sampai 30 poin. Kita cuma ngambil 5 poin doang. Tapi dianalisa dulu. Jangan kayak pialang sebelah. Pergerakan sehari Pak 20 poin. Kita cuma ngambil 1 poin 2 poin aja Pak. Langsung Masuk 5 entry lot. 5 lot katanya. Akalnya nggak dipakai gitu bro. Itu kan ngejar komisi, Bro. Kalaupun misalnya nantilah di podcast selanjutnya ya kita hitung-hitungan ya. Berapa sih sebenarnya komisi? Komisi broker tuh paling berapa? Mana yang lebih besar? Kalau misalnya kita hitung komisi sama kita profit sharing. Kalau komisi misalnya modal 10.000 nih. Aku rasa pun orang sebelah sana pun nggak ngerti, Bro, profit sharing itu apa. Oh nggak ngerti lah iya pula ya. Karena kan ngerti. Nggak akan ngerti. Ini kan taunya komisi, udah itu aja ya.
Karena nggak ada yang profit atau gimana? Gak ada yang profit. Karena nggak ada yang profit. Jadi dia nggak ngerti profit sharing. Dan mereka bahkan nggak menyadari bro, kalau misalnya margin masuk 10.000, ini nasabah habis, mereka dapat komisi itu paling 10 juta, Iya. 12 juta. Yang untung besar siapa? Parahnya bro 5 juta. Iya, yang untung besar itu siapa? Kan kayak gitu kan. Sementara kalau misalnya mereka itu terapkan sistem trading dipelajarin, ya kan? Mereka sebagai konsultan trading, mereka mempelajari trading, mereka bisa mengedukasi klien tuh. Misalnya kayak kita, Iya. mengedukasi klien gimana caranya supaya klien ini bisa paham trading, bisa menghasilkan profit setiap bulan kayak gitu. Dan dari profit itu kita mendapatkan profit sharing, kontinuitas. Oh. Oke. Agak-agak berat bahasanya malah. Mungkin yang bro terangkan tadi orang itu pun nggak ada juga mungkin. Nggak masuk juga. Satu nggak masuk, kedua juga mereka nggak menerapkan ini, nggak memakai ini. Ya, gitu. Ibarat kata bro waktu di podcast yang beberapa hari lalu, tampang doang, otak nggak ada. Ini nggak ada. Kalau tampangnya bagus, otaknya nggak ada masih mending bro. Nah. Ada yang lebih parah. Apa tuh? Udah jelek nggak punya. Otak punya. Jangan langsung diulti bro. Tapi nggak dipakai mungkin. Maksudnya gini kan kita kan posisi kita itu kan sebagai konsultan trading lah gitu ke klien kan. Bu ya kita ngasih tahu yang benar-benar gitu Iya. sama klien. Pialang itu sama aja, menurut aku sama aja. Mau broker luar, broker lokal, mau dimanapun kalian itu, menurut aku pribadi ya sama aja. Pelajari ilmu, yang penting tahu ilmunya. Yang penting gitu. tahu ilmunya. Pak aku pak pakai broker luar, yaudah terserah gitu. Cuman kalau misalnya modalmu sudah besar, ya kalau bisa jangan di broker luar. Karena ada broker lokal, Iya. nanti gagal bayar apa segala macam. Karena resiko kan. Resikonya besar. Percuma lu profit kalau nggak bisa withdrawal gitu loh. Ya kalau misalnya modal besar ya cari amannya dulu. Mu ilmunya udah dapat, tapi amannya nggak ada nih ya sama doang gitu. Jadi Oke. trading tuh sebenarnya simple sebenarnya bro. Yang bikin ribet tuh yaitu nasabahnya tak paham, menjelek-jelekkan lagi gitu. Padahal karena nggak paham pada dasarnya gitu. Iya. Ruginya udah banyak, ditanya rugi kenapa nggak tahu aku, orang itu yang mencet-mencet, yang ngeklik-ngeklik, yang melakukan transaksi. Aku cuma disuruh top up. Yang parahnya lagi mau pula dia tuh disuruh top up. Balik lagi bro ke pasal 1. Tergiur iming-iming. Nah itu dia. Udahlah, udah rugi aku di sini, balik aja lah aku ke bisnis real katanya. Bisnis real untungnya terukur, resikonya yang kadang nggak bisa diukur. Terkadang ya nggak semua bisnis itu nggak terukur. Kalau di trading, pada dasarnya keuntungan itu bisa diukur, ruginya pun bisa terukur. Objektif banget. Yang penting kan memang harus belajar dulu, apapun bisnisnya itu semua harus Iya, dipelajari dulu harus kan. dipelajari. Ini banyak teman-teman yang nggak mau belajar dulu, mau instan. Ya udahlah, trading kan. Apalagi Nah, kemarin itu. tuh, ada di TikTok saya nonton tuh kemarin tuh Pak Bud, ada pengakuan seorang mantan marketing di sebuah perusahaan pialang. Saya dulu cari duit mah gampang katanya gitu. Oke. Tinggal klik, satu kali klik saya dapat 320.000 komisinya. Iya. Satu kali klik saya dapat 320.000. Dua kali klik, kalau mau dapat penghasilan satu bulan itu 6 juta, ya saya tinggal klik 20 kali klik. Artinya dia nggak peduli Nasabah nggak mau perlu untung atau rugi. Gebleknya kayak gitu kan bikin malu kan. Iya, Apalagi di situ benar. jabatannya sebagai financial advisor, personal financial advisor, penasihat keuangan pribadi coba. Terus dia berarti kan si kawan ini nggak paham sebenarnya tentang trading kan. Iya. Satu kali klik 320.000. Dia bukan kliknya yang dihitung kalau komisi nih. Penggunaan lotnya berapa? Kalau satu klik lu kayak aku tadi tuh 0,1 apa ya 320.000. 3.200 ya. Dan yang paling gebleknya itu nggak peduli mau nasabah mau untung Nasabah atau rugi. iya, dan dia memposting di media sosial dia seperti itu gitu ya kan. Ibaratnya, oh berarti aku rugi karena dia ini. Nah, rupanya. itulah Kan kayak ketemu gitu kan. orang-orang yang seperti itulah Nah, bisa itu dia. habis. Terus pengakuannya di situ, tapi itu dulu katanya. Sekarang saya nggak mau lagi yang kayak gitu-gitu katanya. Kenapa nggak mau udah dikejar-kejar bermasalah? Saya nggak tahu lah. gimana? Jadi maksudnya kayak gini. Kalaupun dia terjun di suatu bisnis, perusahaan pialang, trading, apa segala macam, mau itu saham, kripto atau forex, dalemin dulu nih ilmunya. Oke. Jangan ngaku-ngaku sebagai konsultan trading, jangan ngaku-ngaku sebagai financial advisor, tapi satu klik 320.000 katanya. Kita kan satu klik. Kalau misalnya satu klik 5 lot masa ya 320.000?
Bisa 2 juta, Bro. Tergantung lu satu kali klik berapa lot. Jadi komisi itu tergantung lot. Iya, heeh. Tergantung lot. Iya, benar. Kalau dia mainnya 0,01, 100 kali klik cuman satu lot, berapa lah rebate-nya, Bro? Berapa lah rebate-nya paling itu? Cuman satu lot, ya ampun. Berapa? $10 satu lot. Dan itu dipertontonkan ke semua orang. Nah, bagi orang awam membilang Iya, iya benar tuh yang dibilang dia itu. Tapi kalau kita yang sudah paham trading, jadi dia menceritakan aja. kebodohan dia jadinya gitu. Cuma malas debat aja kan. Malas debat, nggak bisa. Mempromosikan kebodohan. Iya. Jadi yang awam pun tadi iya ya benar kata dia itu bisnis ini memang tipu-tipu nih begini begitu kata Iya. kayak gitu. Aku udah jelas-jelas aku orang dalam. Aku udah 2 tahun di perusahaan pialang. Udah banyak nasabah yang MC. Tinggal klik. Aku nggak mau lagi di situ, keluar aja lah. Bapak jangan lagi masuk di situ. Aku udah dari dalam Pak, udah 2 tahun aku di dalam. Nasabah semuanya MC katanya. Datanglah nasabah tadi, oh iya Naya. Iya. Iya Pak, jangan lagi masuk situ Pak. Gimana nggak MC kalau ketemu penasihatnya yang seperti itu? Karena marketingnya kayak dia Iya. ya kan. Konsultannya kayak dia tadi tuh. Kesal kita gitu. Cuman ya mau gimana gitu. Aku sangat mendukung sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama Traders Family, Bro. Sama Astronaci, ya aku nggak membedakan merah sama hijau ya. Astronaci, Traders Family itu panutanku lah kalau misalnya di dunia trading ya. Kiblatku tuh ke mereka gitu. Tujuan mereka tuh jelas, ingin membirukan lagi lautan forex ini. Keliling, tur, keliling Nusantara, ingin mengedukasi orang, mencetak trader sebanyak-banyaknya. Bisnis ini real, no tipu-tipu. Banyak oknum, mereka bahas juga tentang oknum-oknum Pak Bud. Mau itu oknum mentor, oknum di broker lokal, broker luar, semua mereka bahas. Bahkan mereka itu membuka lagi jeroannya broker. Jeroannya broker tuh mereka buka semua gitu. Jadi kalau dibilang orang itu pialang itu tipu-tipu nggak menghasilkan katanya. Tinggal kita tanya balik, yang ini kau tadi paham nggak manajemen risiko? Kau tahu nggak metode yang kau gunakan apa? Kemarin yang waktu trading siapa yang main? Iya, bener. Ya kan, kalau misalnya kita kerucutkan, semuanya limbahnya itu pasti ke kesalahan pribadi, kesalahan personal. Kemarin siapa yang trading Pak? Ya bukan saya sih, marketingnya. Oke, itu aja udah tahu tuh. Itu aja udah salah. Udah jelas tuh. salah kan? Terus yang kedua, Bapak cara tradingnya paham nggak? Diajarin nggak tentang trading? Buy, sell, analisa? Enggak, itu aja udah 2. Udah 2 salah kan, gitu ya kan? Terus yang ketiga kalau misalnya tanya, jadi Bapak kemarin masuk 100, tapi kenapa Bapak bilang rugi Bapak sampai 500? Iya, saya disuruh top up. Bapak tahu nggak kenapa disuruh top up? Enggak, itu udah 3 kesalahannya. Jadi ya nasabah juga kan jangan tergiur sama keuntungan gitu ya kan. Trading forex itu real banget, realistis, nggak bisa kita profit segede-gedenya itu nggak bisa. Memang ya yang udah aku tahu ya 5-15%. Kalau profit segede-gedenya itu udah hoki lah namanya kan. Hoki. Ya, Tapi ada untuk hari itu aja, ya, ada saatnya nanti juga. ruginya juga gede. Kalau dia tidak menggunakan manajemen resiko yang tepat, kerugiannya juga bisa lebih besar kan? Itu sama kayak judi jadinya Pak Bud. Jadi gambling, kan? Bawa uang 1 juta, pulang-pulang dapat 1 juta. Nah. Besok, kemarin aku untung nih 1 juta. Besok pasang lagi taruhan 1 juta. Profit juga 1 juta. Udah candu si kawan ini, besoknya hari ketiga loss 1 juta. Penasaran, kemarin bisa kok 1 juta. Masa hari ini nggak bisa? Masa hari ini nggak? Coba Bawa lagi 1 juta, pertaruhkan lagi semuanya, habis. Terakhir kan nggak trading jadinya. Iya. Jadi forex ini dibikinnya jadi ajang judi, perjudian. Ya mereka yang bilang judi sebenarnya karena mayoritas itu nggak paham tentang skema transaksinya seperti apa, gitu ya kan. Kalau misalnya ini haram ya kita sampaikan lagi. Kalau memang ini haram, ini dilarang apa segala macam, nggak akan mungkin ada 65 broker terregulasi yang diizinkan oleh Bapepti berdiri di Indonesia. 65 broker lokal loh bro. Salah satunya yang terbaik itu ya kita. Kayaknya yang paling baik kayaknya. Gitu kira-kira. Oke, kan kalau untuk yang pemodal-pemodal nih Pak Budi, itu kan banyak yang lebih milih ke deposito, Iya. ya kan daripada di trading, ya kan. Oke. Nah, mana lebih besar pendapatannya itu, atau gimana ya kok dibilang ya? Hasil profitnya itu lebih besar deposito kita di bank atau di trading? Kalau kita menggunakan simulasi yang
diilustrasikan tadi, ya jelas lebih besar di trading dong. Deposito itu fix 1 tahun loh. 1 tahun. Sekarang berapa? Let's say Anggap 7% lah. katakan aja 10% Pak Budi 10% setahun. setahun. Itu selama setahun. Coba dibagi 1 bulan. Sementara yang dijelaskan Bro Patar tadi 10%, Satu ya taruh bulan. 10% lah kan. Iya, satu Itu dalam bulan. waktu 1 bulan Satu cuma kan. bulan. Paling rendah aja bro, bilang aja lah 1 bulan tuh 5%. Berarti setahun 60. Hah. Lu bandingin sama yang 10% tadi. Nggak sampai 1% Itu sebulan. 1 tahun. Ya sadar nggak inflasi 1 tahun itu berapa persen? Nah, itu dia. Jadi profit dia yang di deposito dimakan inflasi habis 1 tahun. Gitu. Berarti lebih besar peluangnya itu di trading lah ya kan. Nah makanya bagus sih bukalah usaha gitu. Iya. Kalau ribet dengan usaha yang real sektor, ya trading juga bisa. Iya. Dan di trading itu juga kan ya nggak menyita waktu juga ya. Nggak menyita waktu. Kalau tergantung ininya si teman ini tadi yang punya modal. Kalau dia orangnya suka kesibukan, ya buat yang real sektor tapi yang udah dipahami gitu. Kalau ini orang yang nggak suka dengan kesibukan ke sana kemari ngurus bisnis bolak-balik ke sana ke sini, ya trading lebih santai gitu. Yang Benar. penting dipelajari dulu sebelum trading. Iya, Pahami dulu, backtest dulu, udah tahu probabilitasnya berapa, baru buka akun. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia modalnya cukup besar misalnya bro. Misalnya dia main di angka 1M, 2M kayak gitu ya kan. Kalau misalnya dia profitnya, let's say lah misalnya 1%. Target realistis yang pasti bisa dia capai misalnya 5% sebulan. Itu 50 juta bro. 1 bulan loh. 1 bulan dia menghasilkan 50 juta. Saya katakan tadi profit yang realistis itu 5-15%. Tanda kutip yang semua orang, baik itu pemula, profesional, pasti bisa capai. Kalau dia expert mungkin bisa lebih dari situ. Bisa 20%, bisa 30% Iya, gitu ya iya. kan. Manajemen risikonya dapat, metodenya dapat. Oh, ini nggak kena Ini nih. dia yang khusus yang full time trader ya kan. Yes, atau mungkin gaya tradingnya bukan intraday, scalping mungkin ya Scalping, kan. Profitnya bisa lebih banyak dan lebih rutin gitu. Tapi kalau misalnya dia masih pemula, ya ini tadi 5-10% itu target yang realistis banget. 5%, 5% Pak Budi cuma ibaratnya kalau misalnya dia 1 kali entry, 1% risk per trade-nya, dia untungnya udah 1 juta. 1 kali main, 1 kali ngeklik, 1 kali entry posisi, risk per trade-nya 1% itu 1 juta. Iya. Berarti dia cuma butuh 5 kali 5 profit kali aja. profit. Dalam 1 bulan, 20 hari kerja. Berarti kan lebih jelas kan lebih besar Iya. dari deposito Jauh. kan. Kalau misalnya kita hitung-hitung dengan bisnis yang lain juga, sebenarnya masih menang ini. Iya. Let's say misalnya bisnis apa? Cuma semua orang memang tidak menyadari. Enggak menyadari. Nggak menyadari dan mereka nggak paham gitu. Iya. Karena tukang kibul lebih banyak bro. Iya. Tukang kibul lebih banyak daripada yang jujur gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ini pun pasti bagi sebagian orang pasti bilang tipu-tipunya itu paling mau jualan pialangnya dia itu. Nah, itu Pasti dia. kayak gitu. Mayoritas orang seperti itu. Promosinya itu orang tuh 3. Iya. Malah itu bilang yang gitu. 3 itu pasti promosi aja itu. Pasti ada lah yang ngomong kayak gitu. Pasti ada. Aku udah sering kali ketemu sama nasabah kayak gitu Pak Bud. Dulu aku sering kali ketemu sama nasabah kayak gitu sama klien. Seolah-olah terkesan kita itu menjual suatu pialang gitu. Jadi aku bilang, Bapak trading dimanapun nggak apa-apa, karena aku cari profit sharing. Iya. Bapak untung, aku dapat bagian. Iya. Kayak gitu. Jadi mau dimanapun Bapak itu trading, terserah gitu. Benar. Saya kan cuman mentor. Itu makanya lagi kan nggak masalah sih kalau kita saling menjalankan bisnis ya kan. Cuman kadang Dia nasabah untung, ini, kita juga untung dong. nah nasabah ini kadang banyak kucing air Pak Budi. Dia udah untung, dianya yang nggak ngasih profit sharing. Jadi kita tuh dapatnya kenanya 2, udah nggak dapat rebate, nggak dapat profit sharing. Pernah. Tolak-tolak. Pernah. Itu dia. Pernah. Makanya aku bilang aku nggak mau munafik, aku harus ada tarif kalau aku ini. Dan Kalau untung I love you. Ah, Kalau rugi fuck you. dan dia sadar loh. itu. Alasannya juga banyak. Nanti ya saya transfer ya. Kayak gitu. Atau besok aja lah dirapel bulan depan. Di pencairan bulan depannya Di misalnya MC gitu kan aja kalau kayak gitu. Enggak sih sebetulnya enggak. Kalau saya yang seperti yang sudah terjadi
nggak saya trading, nggak saya ikut ini, nggak saya bantu trading lagi gitu. Iya. Lagi, Begitu gitu. beliau nggak ngasih, oke, nggak pertama dikasih, Iya. ditransfer. Nggak tolak terima kasih kan? Nggak, pertama dikasih. Oke. Yang kedua nggak dikasih. Heeh. Profit dia withdraw nggak dikasih. Yang ketiga nggak dikasih lagi. Saya nggak nanya sih, cuman pas ketemu ngobrol dia sadar, oh iya saya belum kasih, besok lah saya rapel bulan depan katanya. Iya. Oke, bulan depan nggak dikasih, ya udahlah, saya nggak bisa bantu ini Pak, bantu analisa trading lagi gitu. Iya. Cari budi lain aja. Iya. Banyak kayak gitu. Jadi Kalau yang kata Bro Fatar harus bertarif dong. karena kayak gitu juga, Bro. Karena aku udah pernah digituin. Jadi aku nggak mau Di awal free. gini, bukan saya yang minta, Mm-mm. beliau yang menjanjikan kalau profit nanti saya kasih kamu sekian persen. Oh ya boleh juga, lebih bagus dong Iya, gitu kan. iya, heeh. Harusnya Ternyata bikin tarif di awal aja Jadi, dia yang bikin tarif, Heeh. dia yang Karena kita menjanjikan. mau minta di awal tuh agak segan juga ya kan. Saya sih nggak minta gitu, tapi kalau dikasih ya alhamdulillah. kalau aku sih kalau ada yang bilang itu ngajarin aja pun mesti bayar. Hello. Emang dia sekolah nggak belajar apa? Nggak bayar apa? Itu makanya, tapi banyak juga kok yang buka-buka edukasi bayar juga banyak, lebih Berbanyak mahal. banyak kok. Lebih mahal lagi pun juga. Nah itu. 15 juta berapa? Ya. Kalau edukasi berbayar, Bro, ini ya, kalau edukasi berbayar apalagi bayarnya di depan, mereka itu prinsipnya sama. Mm-mm. Yang penting lu bayar, gua kasih ilmu, lu pintar atau enggak itu bukan urusanku. Iya, iya. Kita di sini lebih profit dulu, baru Iya, bayar. berarti jelas bayar. memprioritaskan Makanya. memprioritaskan profit dulu. Nah itu dia. Profit dulu, itu pun di withdraw masuk ke rekening dia gitu loh. Nah. Bukan ke rekening kita. Betul betul. Dan Masuk dia ke harus rekening dia. secara sadar transfer Ya, ke kita kan. kalau dia nggak transfer ya udah, kalau ditransfer ya syukur ya. Nah, terakhir kita kayak gitu lah mungkin. Kayaknya aku primbonku nggak cocok di sini. Nggak cocok primbon. Nggak cocok berarti primbonku di sini. Asik kena tipu. Kena tipu bukan sama pialang, kena tipu sama klien coba bro. Klien pula yang nipu. Pernah gitu, ya kan? bro? Dulu yang kayak dibilang Bapak, makanya aku bertarif jadinya. Oh, dari pengalaman itu Udah langsung patokin tarif harus di tentukan awal. tarif nih gitu ya. Iya. iya. Bahkan kalau misalnya dia mau Bisa. mau satu kali pertemuan virtual Zoom atau apa itu harus transfer 250.000 loh per SKS. Baru pertemuan virtual. Iya, jadi transfer dulu baru aku mau. Kalau nggak mau aku ngapain? Kalau misalnya kita kan gini, ya aku nggak bilang aku itu pakar trading, enggak. Cuman aku kemarin karena refleksi aku tuh dari Traders Family. Maksudnya dia kasih tahu dibongkar semua kenapa mayoritas orang tuh MC. Margin call apa segala macam. Ya satu karena greedy. Yang kedua, dasar dari semuanya sebenarnya manajemen risiko, Bro. Mm-mm. Manajemen risiko udah di backtest, metode ganti lagi. Sebenarnya itu aja. Kalau kita udah punya backtest, udah punya data, mental pasti kuat. Jadi nggak cerita mental lagi sebenarnya. Udah punya nih data backtest. Oh iya, cuma 60% rupanya. Tapi hasil akhirnya tetap untung. Hajar, loss 5 kali pun anta aja. Tetap jalan Tetap gitu. jalan. Bukan loss 5 kali Ganti langsung metode. ganti metode. Nah, 5 kali cuma 5 harinya itu. Sementara awak backtestnya 2 tahun. Dari awal 2021. Ini udah mau habis 2022. Masa iya awak ganti gara-gara 5 kali Gara-gara loss? 5 kali loss. Kan nggak apa istilahnya nggak make sense ya kan? Nggak Ada make sense. yang mental kacau lah itu. Iya, menyesatkan banyak terkadang bro. Oke, Sobat Trader. Jadi sampai di sini dulu ya. Semoga bisa diambil pelajaran. See you next time. Oke.